guna untuk meyakinkan umatnya bahwa sesuatu yang aku sumpahkan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Makanya di dalam Al-Quran itu ada namanya soal asr, wal asri, demi masa, demi waktu yang telah kuciptakan. Dalam bahasa Arab, waktu itu nama bahasanya al-waqt. Sedangkan di dalam Al-Quran, waktu yang diterjemahkan adalah al-asri, yang artinya masa. Dalam tafsir, salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa al-asri ini, masa yang dimaksud di dalam Al-Quran ini adalah dari terbentuknya bumi atau dari lahirnya kita seorang manusia hingga diwafatkan atau hingga saat ini adalah yang namanya al-asri, wal asri. Jadi secara kalau kita bahasakan adalah wal asri, itu adalah waktu dari kita lahir hidup di dunia ini hingga saat ini yang kita kerjakan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya aku menciptakan manusia, akan tetapi ada manusia yang akan mengalami kerugian selama dalam waktu hidupnya. Siapakah mereka itu? Yang pertama, illal ladzina amanu. Mereka yang tidak memanfaatkan waktu mereka, masa hidup mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata Syekh Utsaimin, iman itu bukan hanya sekedar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Utsaimin menjelaskan makna iman dalam surah tersebut adalah yang pertama, tasdiq bil qalbi, meyakinkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam hati kita, dapat kita rasakan. Yang dimana ketika kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, setiap apapun yang kita kerjakan, insya Allah akan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang kemudian, ketika kita sudah menanamkan Allah dalam hati kita, kemudian apa kata Syekh yang kedua? Yang kedua adalah al-qaul bil lisan. Al-qaul bil lisan, memperkuat hati kita dengan mengucapkan secara lisan. Apa yang dimaksudkan diucapkan secara lisan? Bukan hanya sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya itu. Akan tetapi memulai dari mengatakan sesuatu yang baik, menjauhi yang namanya ghibah, menjauhi yang namanya berbohong, menggunjing dan yang lain sebagainya. Itulah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan sebaik-baiknya takwa. Apa itu takwa? Melakukan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu jadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, setelah kita menghadirkan Allah di dalam hati kita, mempraktekkan dengan lisan kita, maka yang ketiga adalah al-amal bil jasad. Mengerjakan setiap amal soleh dengan tubuh kita. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Qur'an, kalimat iman itu pasti bersanding dengan amal soleh. Contoh yang kita bahas sekarang soal illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Apa amal soleh? Amal soleh adalah sesuatu pekerjaan, perbuatan yang dimana itu mengandung nilai ibadah kebaikan. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Termasuk yang kita lakukan saat ini juga termasuk yang disebut dengan amal soleh. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan falyatamisu fi ilman sahalallahu alaihi tariqan illa jannah. Artinya, barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, yang berjalan dari rumahnya, yang tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, maka akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga min ayyi tariqah,
dari segala jalan yang dimanapun. Tinggal pilih mau pintu surga yang mana. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagi orang-orang yang niat ketika keluar dari rumahnya untuk bertemu di sebuah majelis ilmu. Semoga kita salah satu dari orang-orang yang selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih pintu surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya yaitu mengerjakan dengan amal soleh. Salah satu amal soleh yang saat ini ingin kita bahas pada pertemuan yang mulia ini yaitu adalah mempersiapkan bagaimana apa sih yang mau kita siapkan untuk menuju bulan suci Ramadan. Karena Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan sahabat melakukan amal soleh, menumpuk amal soleh itu bukan pada bulan suci Ramadan. Ini yang banyak kesalahan dari kita semua. Yang dimana ketika bulan suci Ramadan baru kita membuka Quran, ketika baru bulan suci Ramadan baru mau sholat berjamaah atau sholat tepat waktu, atau sholat sunnah atau yang lain sebagainya. Nah itu sedikit keliru. Yang benar adalah mempersiapkan semua itu jauh sebelum bulan suci Ramadan. Apa hikmahnya? Agar diri kita itu memiliki konsistensi atau istiqomah ketika bulan suci Ramadan itu telah tiba. Jadi apa yang lulus? Duit gitu ya. Tapi maksud duit di sini mempersiapkan duit uang di bulan suci Ramadan bukan untuk bikin takjil, bukan buat beli baju lebaran misalnya, bukan. Karena rentang waktu kebiasaan kita ini kalau kita lihat setiap tahunnya itu sama. Minggu pertama bulan suci Ramadan ramai, minggu kedua udah mulai setengah, udah mulai sibuk yang bikin takjil. Guna untuk apa? Untuk mempersiapkan fisik kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jadi gak ada yang istilah misalnya sholat tarawih dulu capek, gak ada istilah capek. Kenapa? Karena yang kita jemput ini adalah maaf sekiranya apabila apa yang saya sampaikan dari awal dari A sampai Z itu ada kesalahan kata, ada kesalahan sikap atau kata yang kurang sopan, mohon maaf. Semoga dimaafkan ya, maafin ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Aku berlari aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.